Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, malam di Samarinda terasa lebih sunyi dari biasanya. Dari balik bayangan jembatan Mahakam, hanya terdengar suara air yang mengalir pelan, dan angin yang membawa aroma besi berkarat dari arah pelabuhan. Di salah satu sudut kota, ada sebuah kontainer merah tua, tampak biasa dari luar, tapi menyimpan rahasia paling kelam yang pernah tercatat dalam sejarah Kalimantan Timur. Jadi, siapkan hati kalian, sobat jejak misteri. Karena malam ini kita akan menelusuri kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Klik like dan subscribe, nyalakan notifikasi agar kamu tak ketinggalan untuk menyelami kisah-kisah kelam lainnya. Dan, selamat datang di Jejak Misteri. Kita perkenalkan seorang pria bernama Johan Mahendra. Johan Mahendra hanyalah pria biasa. Sopir truk logistik rute Samarinda Balikpapan, tubuhnya keras oleh panas aspal dan debu jalanan, kulitnya terbakar matahari Kalimantan yang tak pernah ramah bagi mereka yang bekerja di luar ruangan. Orang-orang di lingkungannya mengenalnya sebagai sosok sederhana, sedikit pendiam, tapi ramah bila diajak bicara. Setiap pagi, suara mesin truk tua miliknya menjadi penanda hari. Mesin itu berderak pelan, disertai bunyi pintu besi yang berdecit dan asap hitam yang mengepul ke langit. Johan akan berangkat pukul 5 pagi, meninggalkan rumah kecil berdinding papan di pinggiran Sungai Karangmumus, sementara istrinya, Rina, menyiapkan bekal sederhana, nasi hangat, sambal teri, dan sepotong telur dadar. Jaga diri di jalan, Bang, kata Rina sambil tersenyum. Johan hanya mengangguk. Matanya kala itu masih lembut. Belum ada bayangan kelam yang menunggu di masa depan. Rumah mereka sederhana, tapi hangat. Di dalamnya ada foto keluarga kecil yang terpajang di atas meja kayu, Johan, Rina, dan anak mereka yang baru berusia 6 tahun, Raffi. Foto itu diambil di depan Taman Kota Samarinda, di hari libur pertama Johan setelah berbulan-bulan bekerja tanpa jeda. Senyumnya lebar, tulus. Namun kebahagiaan itu pelan-pelan mulai tergerus. Awalnya hal kecil, keletihan, tagihan yang menumpuk, dan kebiasaan Johan yang sering mampir ke warung tuak selepas kerja. Rina tak pernah marah besar, tapi dari hari ke hari, rasa khawatir itu makin tumbuh. Bang, jangan sering-sering minum, ya. Nanti abang sakit, katanya lembut. Johan mengangguk, tapi malam berikutnya ia tetap pergi. Lalu datang masa di mana gajinya tak pernah cukup. Harga barang naik, anak butuh sekolah, sementara truk yang dikemudikan mulai rewel. Bosnya menegur, kalau mau kerja di sini, jangan sering bolos. Sejak saat itu, Joe, begitu teman-temannya memanggilnya, mulai mencoba sesuatu yang bisa membuatnya kuat kerja. Sesuatu yang dijual diam-diam di pojokan terminal barang. Bungkusan kecil berisi serbuk putih yang katanya bisa bikin mata tetap terbuka 2 hari penuh. Dan begitulah semuanya dimulai. Hari demi hari, Joe makin tenggelam dalam kabut halusinasi. Ia bisa menyetir tanpa tidur, tertawa sendiri di dalam kabin, mendengar bisikan dari radio padahal sedang mati. Rina menyadari perubahan itu lebih dulu dari siapapun. Suatu malam, ketika ia sedang menidurkan Raffi, pintu rumah dibanting keras. Johan masuk dengan langkah gontai, mata merah, bau keringat dan solar bercampur dengan aroma tajam yang belum pernah Rina kenali sebelumnya. Bang, abang kenapa? Jo tak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, dengan pandangan kosong, lalu berbalik masuk kamar tanpa kata. Hari-hari berikutnya, pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Rina lelah. Ia tak lagi mengenali pria yang dulu ia cintai. Kadang Jo pulang dengan amarah yang tak jelas asalnya. Ia membanting piring, berteriak, lalu menangis sendiri di teras rumah sambil menatap sungai. Semuanya salah, gumamnya berulang-ulang, sampai fajar menyingsing. Tetangga mulai berbisik. Ada yang bilang Jo kena guna-guna. Ada pula yang yakin ia sudah tak waras. Tapi Rina tetap bertahan, hingga suatu malam yang menjadi batas kesabarannya. Malam itu, hujan turun deras. Rina menunggu di ruang tamu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Jo belum pulang. Suara motor di luar hanya lewat, tak satu pun berhenti di depan rumah. Ketika akhirnya terdengar langkah berat di teras, Rina sempat lega. Tapi begitu pintu terbuka, ia hanya melihat bayangan suaminya yang basah kuyup, wajahnya pucat,
mata merah menyala di bawah sinar lampu redup. "Rina," suaranya serak. "Kau masih di sini?" Rina mengangguk pelan. Joe tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku baru lihat sesuatu di jalan. Ada bayangan yang panggil namaku dari sungai. Suaranya mirip kau." Rina menelan ludah. "Abang mabuk, ya?" Joe mendekat, berlutut di hadapannya. "Kalau kau pergi nanti, aku nggak tahu bakal jadi apa aku, Rin." Lalu ia memeluk Rina erat, terlalu erat, hingga wanita itu kesakitan. "Bang, lepas, aku sesak." Joe melepaskannya perlahan, menatap dengan air mata di sudut mata. "Mungkin memang lebih baik aku pergi sekalian," katanya pelan sebelum berjalan ke belakang rumah, menatap sungai yang gelap, lalu duduk diam sampai subuh. Beberapa hari setelah itu, Rina benar-benar pergi. Tanpa pesan, tanpa pamit. Yang tertinggal hanya baju di lemari dan foto keluarga yang tergantung miring di dinding. Pagi hari ketika Joe pulang kerja dan melihat rumahnya kosong, hatinya seperti direnggut keluar dari dada. Pintu setengah terbuka, kamar anaknya berantakan, lemari pakaian kosong, dan di meja makan hanya tersisa secangkir kopi dingin yang belum disentuh. Ia memanggil-manggil nama istrinya, suaranya menggema di seluruh rumah. Tak ada jawaban. Hanya keheningan dan suara sungai yang terus mengalir di kejauhan. Joe jatuh terduduk di lantai, menatap cangkir itu. Tetes air matanya jatuh satu-satu ke meja kayu, bercampur dengan sisa kopi yang mengering. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa sendirian. Namun ia belum tahu, rasa kehilangan itu hanya awal dari mimpi buruk panjang yang akan menelan akal sehatnya sedikit demi sedikit. Pagi di Samarinda biasanya hangat dan tenang. Tapi pagi itu, rumah Johan terasa beku. Tidak ada suara Rina yang biasanya memanggil anaknya untuk sarapan, tidak ada aroma nasi goreng atau tawa kecil Raffi di depan televisi. Yang ada hanya kesunyian, menekan, dan suara tik-tik jam dinding yang terasa begitu keras di telinga. Joe memanggil nama mereka berulang kali. "Rina? Raffi?" Tak ada jawaban. Ia berjalan tergesa ke kamar. Lemari pakaian terbuka lebar, kosong. Meja rias bersih tanpa satu pun pernak-pernik Rina. Laci bawah tempat Rina menyimpan uang dan perhiasan, juga kosong. Johan berdiri di tengah kamar, kehilangan kata-kata. Dia menatap foto keluarga mereka di dinding, yang sekarang miring. Ia mendekat, menyentuh permukaan kaca, dan merasakan goresan kecil di sudut bingkai. Foto itu seolah menatap balik, sebuah kebahagiaan yang kini hanya tinggal gambar beku. Lalu, sesuatu di dalam dirinya retak. Bukan hanya amarah, tapi juga kehancuran. Dia berjalan ke dapur, membuka lemari, mencari sesuatu untuk diminum. Tangannya gemetar ketika menemukan botol tuak di atas kulkas. 1 teguk, 2 teguk, hingga kepalanya berat dan pikirannya melayang entah kemana. Dalam pengaruh minuman itu, bayangan masa lalu muncul satu persatu. Wajah Rina, senyum lembutnya, anak mereka yang dulu memanggil ayah, dengan polos. Tapi di sela bayangan itu, muncul juga suara lain, gelap, menggoda, berbisik di telinganya. "Dia pergi karena kau tak berguna, dia pilih lelaki lain yang lebih bisa memberinya makan, kau tahu di mana mereka? Di bawah jembatan, bersama orang-orang kotor yang kau benci." Joe menatap cermin di dapur, melihat wajahnya sendiri. Mata merah, rambut berantakan, dan senyum aneh yang mulai muncul di sudut bibirnya. "Tidak, Rina nggak akan begitu," katanya pelan. Tapi suaranya gemetar. Suara itu datang lagi. "Kau masih percaya padanya?" Tiba-tiba botol di tangannya pecah. Pecahan kaca berjatuhan ke lantai. Johan menatap darah yang mengalir di telapak tangannya, tapi ia tidak merasakannya. Ia hanya terdiam. Malam harinya, dia duduk di beranda, menatap jalanan gelap. Angin malam Samarinda berembus lembab, membawa suara jangkrik dan riuh truk dari kejauhan. Tapi di antara semua itu, telinganya menangkap sesuatu yang lain, suara samar, seperti isak tangis seorang wanita. Dari arah sungai. Dia berdiri perlahan. Menatap ke sana. Bayangan samar seorang perempuan tampak di bawah jembatan. Rambutnya panjang, pakaiannya tipis tertiup angin. "Rina," panggil Joe dengan suara serak.
Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik perlahan, lalu lenyap di balik gelap. Jo berlari ke arah sungai. Langkahnya tergesa, kakinya nyaris terpeleset lumpur. Tapi ketika sampai di bawah jembatan, yang ada hanya genangan air dan tumpukan sampah. Tidak ada siapapun di sana. Namun, sejak malam itu, Jo tidak lagi sama. Ia mulai jarang bekerja. Setiap malam ia duduk di tepi sungai Mahakam, menatap airnya yang hitam, seolah menunggu sesuatu muncul dari dalamnya. Beberapa tetangga mencoba berbicara dengannya, tapi ia hanya menjawab singkat atau tidak sama sekali. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang marah tanpa sebab. Suatu sore, seorang teman lamanya di komunitas sopir datang berkunjung. Namanya Damar. Ia mencoba menghibur Jo, mengajaknya makan di warung. Tapi Jo hanya duduk diam, matanya kosong. "Bang, kau harus ikhlas," kata Damar perlahan. "Mungkin Rina cuma butuh waktu. Nanti juga balik." Jo menatapnya, lama sekali, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Mar, aku dengar kabar dia sama laki-laki lain." Damar menghela napas. "Itu cuma gosip, Bang. Jangan dengar omongan orang." Jo tersenyum kecil, tapi matanya tidak menunjukkan senyum. "Kalau benar dia di bawah jembatan itu, aku akan cari." Keesokan malamnya, Jo kembali ke jembatan. Ia membawa senter, sebatang besi, dan sebotol arak. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam, menatap ke setiap sudut gelap di bawah jembatan Mahakam. Di sana, beberapa tunawisma sedang duduk melingkar, merokok, dan berbagi nasi bungkus. Jo menghampiri mereka. "Kalian tahu perempuan namanya Rina? Rambut panjang, kulit sawo matang?" Mereka saling pandang. Salah satu dari mereka menjawab, "Banyak, Bang. Di sini banyak perempuan mirip begitu." Jo memaksa, "Yang tinggal sama lelaki botak, pakai kalung perak." Mereka menggeleng. "Enggak tahu, Bang." Tapi Jo tidak percaya. Dalam pikirannya yang sudah dikuasai paranoia, ia yakin orang-orang itu berbohong. Ia yakin mereka tahu, tapi menutupi. Sebuah amarah lama mulai mendidih lagi di dadanya. Tangan yang menggenggam besi itu bergetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan aneh di antara suara ketakutan orang lain. Senyum dingin muncul di wajahnya. Satu langkah kecil menuju kegelapan yang lebih dalam. Sementara di kejauhan, suara azan Isya berkumandang dari masjid dekat pelabuhan. Namun bagi Johan, doa itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Malam itu Samarinda diselimuti kabut tipis. Sungai Mahakam mengalir perlahan di bawah jembatan besar, memantulkan cahaya oranye dari lampu jalan yang temaram. Dari kejauhan terdengar deru truk-truk pengangkut batu bara yang melintas seperti monster logam di kejauhan. Tapi di bawah jembatan, di antara gelap dan bau amis air sungai, ada satu sosok yang berjalan tanpa arah, Johan Mahendra. Ia mengenakan jaket lusuh, rambutnya berantakan, matanya merah seperti bara. Di tangannya, sebotol arak hampir habis. Suaranya serak ketika ia berbicara pada dirinya sendiri. "Rina, kau di mana? Hah?" Langkahnya goyah. Setiap bayangan di dinding jembatan seolah menjawab dengan bentuk wajah istrinya. Ia sudah 2 malam tidak tidur. 2 hari tidak makan. Kepalanya berdenyut keras, tapi pikirannya terus memutar satu hal, pengkhianatan. Ia mendengar dari seseorang di komunitas sopir, katanya Rina kini hidup bersama pria lain, entah di mana, mungkin di bawah jembatan ini, bersama para tunawisma dan pemabuk. Dalam pikirannya yang kusut, kata, pengkhianatan, berubah menjadi hukuman. Angin berhembus lebih kencang. Di bawah jembatan, 2 orang tunawisma duduk di dekat api kecil, mencoba menghangatkan diri. Bau kayu terbakar bercampur dengan aroma tanah lembab dan solar dari perahu di tepi sungai. Johan mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. "Bang," katanya dengan suara berat, "kalian lihat perempuan bernama Rina?" Salah satu dari mereka menatapnya heran. "Rina siapa, Bang? Banyak orang lewat sini." "Yang bawa anak laki-laki, rambut panjang, pakai kalung perak." Mereka menggeleng. "Enggak tahu, Bang. Mungkin di jembatan sebelah." Hening sesaat. Lalu Johan tertawa kecil, tawa yang kering, tanpa sedikit pun bahagia.
Jangan bohong sama aku, katanya pelan. Aku tahu kalian tahu. Kedua tunawisma itu mulai gugup. Salah satunya berdiri. Bang, kami cuma nanya sopan kok. Kalau enggak tahu, ya enggak tahu. Namun bagi Johan, kata-kata itu terdengar seperti ejekan. Suara berbisik di dalam kepalanya datang lagi. Mereka tahu, mereka sembunyikan dia, habisi saja. Dan dalam sekejap, sesuatu di dalam dirinya pecah. Ia meraih batu besar di tanah dan menghantamkannya ke kepala salah satu tunawisma. Sekali, 2 kali, 3 kali. Darah menyembur ke wajahnya, hangat, amis. Yang satu lagi berteriak dan mencoba kabur, tapi Johan meraih batang kayu di dekatnya dan memukul punggung pria itu hingga roboh. Jeritan bergema di bawah jembatan, bercampur dengan suara air sungai yang deras. Hening. Hanya suara napas berat Johan yang tersisa. Dua tubuh tergeletak tak bergerak di depannya. Cahaya dari api kecil menari di mata Johan, dan di sana, untuk pertama kalinya, muncul ketenangan. Diam, akhirnya diam juga kalian, gumamnya. Ia menatap tangannya yang berlumuran darah, mengangkatnya ke arah cahaya api. Cairan merah itu menetes perlahan, jatuh ke tanah, membentuk genangan kecil yang mengeluarkan bau besi. Entah kenapa, Jo tidak merasa bersalah. Justru ada rasa hangat yang aneh di dadanya, campuran antara puas dan lelah. Namun, ketika ia berbalik untuk pergi, sesuatu menarik perhatiannya. Siluet seorang perempuan berdiri di sisi lain jembatan, sebagian tubuhnya tertutup bayangan tiang beton. Rambut panjangnya terurai. "Rina," panggil Jo dengan suara bergetar. Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan hilang ditelan kabut sungai. Jo berlari ke arah sana, terengah-engah, tapi yang ia temukan hanya udara kosong dan suara air yang bergemericik. Ia menatap ke permukaan sungai, dan untuk sesaat, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu tersenyum kepadanya. "Aku sudah mulai paham," gumamnya lirih. "Kau ingin aku bersihkan mereka semua, iya?" Ia menatap dua jasad di belakangnya, lalu menoleh ke sungai. "Baiklah. Aku akan mulai malam ini." Johan menarik kedua tubuh itu satu persatu ke tepi sungai. Lumpur menempel di bajunya, darah bercampur air. Ia menggali lubang dangkal di balik semak, menggunakan tangan kosong. Suara napasnya berat, tapi matanya tetap fokus. Setelah semuanya selesai, ia menatap gundukan tanah itu dan berkata pelan, "Tidurlah, aku akan cari dia besok." Namun sebelum pergi, ia sempat menatap ke langit. Bulan muncul dari balik awan, menerangi wajahnya yang penuh noda darah. Dalam cahaya redup itu, tampak senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan malam itu, Sungai Mahakam menjadi saksi kelahiran seorang monster. Seseorang yang tidak lagi tahu di mana batas antara cinta, dendam, dan kegilaan. Suara anjing menggonggong dari kejauhan membuyarkan kesunyian. Jo berjalan pulang melewati jalan tanah yang basah, meninggalkan jejak sepatu bercampur darah di sepanjang jalan. Di rumahnya yang kosong, ia menatap lemari pendingin. Di dalamnya masih ada sisa daging babi yang ia beli seminggu lalu. Ia tersenyum kecil. "Besok aku jual lagi burgerku di pasar malam, kali ini dengan resep baru," bisiknya sambil menutup pintu kulkas pelan. Fajar baru saja menyentuh Samarinda, tapi udara di sekitar jembatan Mahakam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal masih menggantung di atas permukaan sungai, menutupi bau busuk yang mulai tercium samar dari arah semak di tepi air. Seekor anjing liar menggonggong keras, menarik perhatian dua warga yang lewat hendak memancing pagi-pagi. Anjing itu kenapa, ya?" tanya salah satu dari mereka. "Entah. Dari tadi gonggong terus." Mereka mendekat pelan, dan detik berikutnya, mereka menjerit histeris. Di bawah semak basah, separuh tubuh manusia tampak mencuat dari tanah, kulitnya pucat keabu-abuan. Di dekatnya, lalat berkerumun, suara denggungnya menembus hening pagi. Warga segera berlari ke jalan, memanggil polisi dan warga lain. Samarinda pagi itu mendadak riuh oleh ketakutan. Dalam waktu singkat, garis polisi melingkari area jembatan. Wartawan berdatangan. Salah satu penyidik muda, Bribtu Anwar, menutup hidungnya dengan kain. "Astaga, siapa yang tega?" gumamnya.
Petugas forensik menggali lebih dalam, dan tak lama kemudian menemukan mayat kedua, terbungkus kain bekas truk logistik. Di dalam kantong itu, masih menempel serpihan rambut panjang, dan tangan kanan korban menggenggam kuat sehelai kain merah. Warga mulai berbisik-bisik. Katanya semalam ada suara orang ribut di bawah situ. Kayak suara minta tolong, tapi kami kira cuma orang mabuk. Duh, jangan-jangan itu kerjaan makhluk halus. Namun polisi tidak menemukan tanda-tanda ritual, hanya luka parah akibat benda tumpul di kepala korban. Kedua tubuh itu dibawa ke rumah sakit, dan berita tentang mayat misterius di bawah jembatan Mahakam menyebar cepat ke seluruh kota. Sementara itu, di tempat lain, Johan duduk di beranda rumahnya, memandangi koran pagi yang baru saja dilempar Loper ke halaman. Di halaman depan koran, foto lokasi kejadian terpampang jelas. Judulnya besar-besar, 2 mayat ditemukan di bawah jembatan Mahakam, diduga korban pembunuhan sadis. Johan membacanya sambil mengunyah roti tawar. Tangannya gemetar sedikit, tapi bukan karena takut, melainkan karena sensasi aneh yang muncul di dadanya. Seperti rasa bangga. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang akhirnya terdengar. Sekarang mereka tahu rasanya ditinggal, bisiknya. Hari-hari berikutnya, polisi menyisir setiap sudut pinggiran sungai. Mereka menanyai warga, para sopir truk, dan para tunawisma. Namun tidak ada saksi mata yang berani bicara. Hanya satu orang, seorang pemulung tua, yang mengaku melihat bayangan pria besar dengan jaket hitam malam itu. Tapi saat ditanya detailnya, ia hanya menggeleng, ketakutan. Matanya merah, "Pak, kayak bukan manusia." Sementara penyelidikan berjalan, Johan justru semakin dalam terjerat dalam dunia gelapnya sendiri. Ia berhenti bekerja, lebih sering mengurung diri di rumah, menghabiskan malam dengan menatap foto Rina yang kini sudah mulai pudar warnanya. Kadang ia berbicara pada foto itu. "Kau lihat? Aku sudah mulai bersih-bersih di dunia ini." Kadang ia tertawa sendiri, seolah ada yang menjawab dari dalam bingkai. Beberapa malam kemudian, hujan deras mengguyur Samarinda. Petir menyambar jembatan, menerangi air sungai yang keruh. Di bawah jembatan, Johan kembali datang, kali ini dengan senter dan kantong plastik hitam besar di tangannya. Ia menatap tempat ia mengubur 2 jasad itu beberapa hari lalu. Tanahnya sudah mulai terangkat karena hujan. "Harusnya aku gali lebih dalam," katanya pelan. Namun kali ini ia tidak sendiri. Dari seberang jembatan, seorang nelayan muda yang sedang memeriksa perahunya melihat bayangan Johan. Ia menatap heran, mencoba menyorot dengan lampu senter. "Bang, ngapain malam-malam di situ?" teriaknya. Johan menoleh perlahan. Tatapannya kosong. Hujan makin deras. Langkah kaki Johan mendekat ke arah suara itu. Nelayan itu mundur beberapa langkah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Bang, aku cuma nanya," katanya gugup. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Johan sudah berdiri di depannya, basah kuyup, matanya merah, dan di tangan kanannya menggenggam linggis. Kilatan petir menyambar, dan teriakan keras memecah malam. Suara tubuh jatuh ke air disusul dengan cipratan besar, lalu, sunyi. Beberapa jam kemudian, air sungai Mahakam mengalir tenang seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, satu nyawa lagi melayang. Pagi harinya, warga menemukan perahu nelayan itu hanyut, tanpa pemilik. Di dasar sungai, polisi menemukan sandal dan jaket yang sobek. Tapi sekali lagi, tak ada bukti kuat. Samarinda kembali bergumam, mungkin dia kecelakaan, mungkin tenggelam. Johan tersenyum kecil mendengar berita itu di radio. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tidur nyenyak. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian, polisi datang ke rumahnya dengan surat perintah penangkapan. "Johan Mahendra, Anda kami tangkap atas dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan di bawah jembatan Mahakam." Jo tidak melawan. Ia hanya menatap wajah polisi itu, lalu berkata pelan, "Kalian terlambat. Mereka sudah semua tenang di bawah sana." Dan dengan senyum samar di bibirnya, ia menyerahkan tangan untuk diborgol. Namun tak satu pun dari mereka tahu, bahwa penangkapan itu bukan akhir dari kisah Johan. Melainkan awal dari bab paling gelap dalam hidupnya.
Hujan belum benar-benar berhenti ketika mobil polisi membawa Johan Mahendra melintasi jalan licin menuju kantor kepolisian Samarinda. Di balik jendela besi mobil itu, lampu jalan berpendar kabur. Bunyi rantai borgol bergesekan pelan, seperti irama halus yang menenangkan dirinya di tengah kekacauan. Johan duduk tenang, kepala menunduk, seolah bukan pelaku kejahatan, melainkan pria yang baru saja selesai dengan beban hidupnya. Petugas di depan menatap kaca spion, sedikit ragu. "Pak, aneh orang ini. Dari tadi diam terus, senyum-senyum sendiri," bisiknya. Rekannya menjawab, "Sudahlah. Biasanya yang kayak gini lebih berbahaya daripada yang teriak-teriak." Sesampainya di kantor polisi, Johan digiring masuk ke ruang interogasi. Lampunya redup, udara lembab bercampur aroma kopi dan rokok dari ruangan sebelah. Di dinding, ada foto besar bertuliskan, Polda Kaltim, Satreskrim Samarinda. Penyidik memulai pertanyaan dengan nada hati-hati. "Saudara Johan Mahendra, apakah Anda mengenal dua korban yang ditemukan di bawah jembatan Mahakam?" Jo menatap lurus ke arah mereka, tenang. "Tidak." "Lalu mengapa kain bekas truk dari perusahaan tempat Anda bekerja ditemukan membungkus salah satu korban?" Jo mengangkat bahu. "Banyak sopir pakai kain seperti itu. Bisa siapa saja." Interogasi berlangsung berjam-jam. Johan menjawab singkat, tanpa emosi, kadang bahkan tertawa kecil ketika penyidik mulai kehilangan kesabaran. Namun bukti yang ditemukan di lokasi tidak cukup kuat. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman, dan hanya serpihan serat kain yang mengarah samar padanya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu penyelidikan yang buntu, pengadilan memutuskan hukuman 18 bulan penjara dengan dakwaan, penganiayaan yang menyebabkan kematian tanpa niat. Masyarakat Samarinda heran. "Cuma 18 bulan, gumam warga di warung kopi. Padahal mayatnya 2, bahkan ada yang kepalanya hilang." Tapi bukti berbicara. Tanpa saksi, hukum tak bisa berbuat banyak. Di dalam penjara, Johan menjadi tahanan yang tenang. Ia tidak pernah membuat keributan, tidak ikut berkelahi, bahkan sering membantu petugas dapur membagi makanan untuk napi lain. Para sipir menyebutnya, si sopan, tahanan yang paling patuh. Tapi di balik ketenangan itu, matanya menyimpan sesuatu yang aneh. Ketenangan yang bukan milik orang damai, tapi milik seseorang yang menunggu giliran untuk lepas. Malam-malam di sel dingin sering ia habiskan dengan berbicara pelan kepada bayangan di dinding. "Rina, aku tahu kau dengar aku. Mereka cuma hukum aku sebentar, sebentar saja. Nanti aku keluar, aku akan temukan kau. Aku akan buat semuanya seimbang." Kadang ia tertawa lirih, lalu berhenti mendadak. Napi di sebelahnya pernah bercerita ke sipir, orang itu bicara sama udara, "Pak." Kadang dia nyanyi lagu anak-anak. Namun tak ada yang terlalu peduli. Penjara Samarinda penuh sesak, Johan hanyalah satu dari ratusan narapidana yang menunggu waktu. Tapi tidak seperti yang lain, Jo punya rencana. Suatu malam, salah satu sipir yang mengenalnya, Pak Rahman, menghampirinya di dapur. "Jo, kalau keluar nanti, tobatlah, nak. Kau masih punya hidup panjang." Johan menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Iya, Pak. Saya cuma mau kerja lagi. Hidup tenang." Pak Rahman mengangguk, menepuk bahunya, tidak tahu bahwa di balik senyum itu, ada niat yang jauh lebih gelap dari sekadar mencari nafkah. Hari demi hari berlalu. Ketika masa tahanannya hampir selesai, Johan menulis surat kepada bos lamanya di perusahaan logistik tempat ia dulu bekerja. Isinya sederhana. "Saya sudah berubah. Saya ingin bekerja lagi. Saya tidak akan mengecewakan Bapak." Entah karena belas kasihan atau masih melihat sisi baik dari Johan, bos itu menyetujui. Ia bahkan menyiapkan tempat tinggal untuknya di area pergudangan Palaran, di sebuah kontainer bekas yang sudah tidak terpakai. "Lumayan untuk awal," kata bosnya, menepuk bahunya. "Asal kau jaga diri, jangan ulangi masa lalu." Johan menatap kontainer itu, cat merahnya pudar, pintunya berderit, tapi baginya, itu seperti rumah baru. Tempat di mana ia bisa mulai dari awal, atau mungkin, melanjutkan sesuatu yang sempat tertunda. Malam pertama ia tidur di sana, udara lembab bercampur aroma logam dan minyak mesin. Di luar, hujan turun rintik-rintik.
Di dalam, Johan terbaring sambil menatap langit-langit baja yang berkarat. Dan di dalam pikirannya, suara itu datang lagi, berbisik lembut di telinganya. Kau sudah bebas, Joe, waktunya bersih-bersih lagi. Ia menutup mata, tersenyum pelan. Dan di luar sana, hujan mulai turun lebih deras, seolah Samarinda tahu, malam-malam berdarah itu akan segera kembali. Sore itu langit Samarinda berwarna kelabu. Di area pergudangan Palaran, suara mesin dan denting besi bergema seperti nyanyian monoton yang tak pernah berhenti. Johan Mahendra duduk di depan kontainer merah karatan yang kini menjadi tempat tinggalnya. Sebuah ruang besi 3x6 meter dengan kasur busa tipis, kipas angin rusak, dan lemari pendingin kecil yang sudah menguning. Bagi orang lain, tempat itu mungkin neraka. Tapi bagi Johan, kontainer itu terasa seperti rumah yang bisa menyembunyikan rahasianya. Hari-harinya berjalan seperti biasa. Pagi bekerja sebagai sopir truk logistik, mengantar muatan dari pelabuhan ke gudang-gudang sekitar kota. Sore duduk diam di depan kontainer, menatap matahari tenggelam di antara tumpukan peti kemas, sambil menyeruput kopi hitam yang hambar. Rekan-rekan kerja mulai mempercayainya. Joe sekarang berubah, ya, kata salah satu sopir. Dulu keras, sekarang tenang banget. Joe hanya tersenyum. Orang kalau udah kena masalah, pasti mikir 2 kali buat ngulanginya. Namun di balik senyum itu, pikirannya bekerja seperti mesin yang tidak pernah berhenti berputar. Suara halus di kepalanya kembali datang setiap malam. Mereka pikir kau sudah jinak, Joe, tapi kau tahu apa yang harus kau lakukan. Malam hari, saat semua pekerja sudah pulang, area pergudangan itu menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari got di belakang gudang yang terdengar. Di saat itulah, Johan mulai keluar dari kontainernya. Ia menyalakan satu lampu kecil di dalam, mengambil botol arak dari bawah kasur, dan menatap dirinya di cermin retak di dinding. Sudah lama kita nggak ngobrol, Rin, katanya lirih. Di kaca itu, pantulan wajahnya tampak samar. Namun dalam pantulannya, ia merasa melihat bayangan wanita berdiri di belakangnya, Rina, dengan wajah pucat dan senyum dingin. Kenapa kau pergi waktu itu? Tanyanya dengan suara serak. Kau tahu aku nggak bisa hidup tanpa kau, kan? Bayangan itu seolah menjawab, meski tak bersuara. Dan Johan, dalam kepalanya yang rusak, percaya itu nyata. Beberapa minggu berlalu, hingga suatu malam, seorang wanita muda datang ke area gudang. Rambutnya panjang, pakaiannya ketat, matanya tampak lelah, seorang PSK yang biasa mangkal di sekitar pelabuhan. Johan yang sedang duduk di depan kontainer menatapnya. Cari tempat istirahat, tanyanya. Wanita itu menatap ragu. Iya, Bang, capek. Masuk aja dulu, ada kopi panas. Wanita itu menurut, duduk di kursi kayu dalam kontainer. Bau logam dan minyak solar bercampur dengan aroma tubuhnya yang wangi murahan. Ia memandang sekeliling. Abang tinggal di sini sendirian? Iya, jawab Joe pelan sambil menuangkan kopi. Sendirian sejak lama. Mereka berbincang sebentar. Lalu suasana jadi hening. Wanita itu menatap Joe yang diam menatapnya terlalu lama. Kenapa, Bang? Joe tersenyum samar. Kau mirip sekali sama seseorang yang dulu pernah aku sayang. Ah, gombal abang ini, tapi belum sempat tawa itu berlanjut, Joe mendekat. Tangannya terulur pelan, menyentuh rambut wanita itu, lalu lehernya. Dia juga punya rambut sehalus ini, Bang, tolong jangan. Sebelum kata itu selesai, tangannya menekan keras. Jeritan tertahan menggema di dalam kontainer logam itu, tapi tak ada yang mendengar. Suara dari luar tertutup oleh deru mesin kapal yang lewat di kejauhan. Ketika tubuh wanita itu berhenti bergerak, Johan melepaskannya perlahan. Nafasnya berat, tapi matanya tenang. Tenanglah, Rin. Aku sudah menemukanmu lagi, bisiknya. Beberapa jam kemudian, Johan membersihkan darah dari lantai dengan lap tua. Ia menatap tubuh tak bernyawa itu, lalu mengambil pisau daging dari kotak alat di pojok. Cahaya lampu kecil bergetar ketika ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Tak ada rasa takut. Tak ada ragu. Hanya keyakinan aneh di dalam dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah persembahan. Potongan demi potongan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam,
sebagian lain ia simpan di lemari pendingin kecil di pojok ruangan. Bau anyir memenuhi udara, tapi bagi Joe, itu bau kemenangan. Keesokan harinya, rekan-rekan kerja menyapa seperti biasa. "Pagi, Joe." Ia tersenyum. "Pagi." Tidak ada yang curiga bahwa di dalam kontainer tempatnya tidur, tersimpan rahasia kelam yang perlahan membusuk. Malam-malam berikutnya menjadi rutinitas. Joe mengundang wanita-wanita lain ke kontainernya, dengan alasan yang sama, kopi, tempat istirahat, atau sekadar obrolan ringan. Dan satu persatu, mereka tidak pernah terlihat lagi. Setiap kali selesai, ia duduk di depan lemari pendingin, menatap daging yang telah dipotong rapi di dalamnya. "Rin, kau lihat? Sekarang aku nggak sendiri lagi," suaranya bergetar antara bahagia dan gila. Di luar, hujan turun deras, menimpa atap besi kontainer, menghasilkan suara, ting-ting-ting, yang ritmis seperti detak jantung. Bagi sebagian orang, hujan adalah rahmat. Tapi bagi Johan, hujan adalah musik penutup setiap dosa yang ia lakukan. Dan di suatu malam paling sunyi itu, dengan tangan berlumur darah, ia menatap freezer kecil di pojok kontainer dan tersenyum lemah. "Aku tahu, Rin," bisiknya, "ini baru permulaan." Pasar malam di Samarinda selalu ramai di akhir pekan. Lampu warna-warni menggantung di atas tenda-tenda penjual, suara musik dangdut bercampur dengan tawa anak-anak yang naik biang lala kecil. Aroma sate, minyak goreng, dan jagung bakar memenuhi udara malam. Tapi di ujung jalan, di antara kios mainan dan lapak pakaian, berdiri satu tenda kecil dengan papan bertuliskan ket tangan besar, "Burger enak, daging spesial." Tenda itu milik Johan Mahendra. Ia tampak seperti pedagang biasa. Kemeja hitamnya bersih, rambut disisir rapi, senyum ramah menyambut setiap pembeli. Di panggangan kecil di depannya, asap putih naik ke udara, mengeluarkan aroma daging yang gurih dan menggoda. "Bang, satu burgernya ya," seru seorang pemuda. "Langsung matang, bro," jawab Joe dengan tenang. Tapi tak ada satupun yang tahu, di dalam freezer kecil di bawah meja panggang itu tersimpan sesuatu yang lebih gelap dari malam. Daging itu, bukan dari sapi, bukan dari ayam, bukan pula dari babi seperti yang ia katakan ke pelanggan. Daging itu berasal dari tubuh-tubuh yang pernah bernafas. Dari mereka yang pernah menatap ketakutan terakhir di mata Johan sebelum segalanya gelap. Ia mencampur semuanya rapi, sedikit daging babi untuk tekstur, sedikit garam, bawang putih, lada hitam, dan daging yang istimewa. Ia menepuk-nepuk peti itu di atas panggangan, mendengarkan suara, ces, yang baginya terdengar seperti lagu kemenangan. Dan yang lebih mengerikan, orang-orang menyukainya. "Bang, burgernya enak banget. Empuk, rasa dagingnya beda," kata seorang pengunjung muda sambil tertawa. Joe tersenyum kecil. "Kalau suka, besok datang lagi, ya." Setiap pujian seperti itu terasa seperti pujian untuk kejahatannya. Ia menikmati setiap suapan orang-orang itu, karena di dalam pikirannya, mereka semua sedang ikut memakan rahasianya. Malam demi malam, lapaknya makin ramai. Pembeli datang dari berbagai tempat. Bahkan ada yang bilang, burger si Joe itu paling enak di Samarinda. Ada rasa gurihnya beda, bikin nagih. Joe hanya menunduk, menyeka keringat dari dahinya, dan berkata dalam hati, "Tentu beda. Itu daging manusia." Kadang, ketika memasak, pikirannya bermain. Ia bisa melihat wajah para korbannya dalam bentuk daging yang sedang ia tekan di spatula. Ada yang menatapnya kosong, ada yang seolah masih menjerit minta tolong. Namun bukannya takut, Johan malah merasa tenang. "Tenanglah, kalian semua berguna sekarang," katanya pelan, "kalian hidup di dalam orang-orang ini." Suatu malam, seorang pria tua yang lewat berhenti di lapaknya. "Bang, burgernya kok wangi banget. Pakai daging apa, sih?" Joe tersenyum. "Campuran, Pak. Resep keluarga." Pria itu tertawa. "Wah, hebat nih. Kalau buka di pasar malam depan terminal, pasti laku keras." Joe menatapnya. "Mungkin nanti, Pak. Kalau semuanya siap." Dan setiap kali ia menutup lapak malam itu, Joe akan kembali ke kontainernya, menghitung uang sambil menatap freezer. "Lihat, Rin," katanya lirih. "Mereka bayar mahal untukmu."
Untuk kita. Namun seperti semua rahasia, bau busuk tak bisa disembunyikan selamanya. Satu malam, listrik di area pergudangan padam. Freezer Joe mati selama beberapa jam. Ketika pagi tiba, udara di sekitar kontainer dipenuhi aroma anyir dan amis yang tajam. Seorang pekerja gudang mencium bau itu. Wah, apa yang busuk ya? Kayak daging basi. Ia mengetuk pintu kontainer Joe. Bang Joe, ini bau apa? Johan keluar dengan mata lelah, tersenyum sopan. Daging babi, bro. Freezer mati semalam. Ya ampun, busuk banget tuh. Beneran daging babi? Joe hanya mengangguk, matanya tajam menatap pria itu hingga ia mundur ketakutan. Hari itu, setelah semua orang pergi, Joe membersihkan isi freezer. Ia membuang beberapa potong daging yang sudah berubah warna ke sungai belakang gudang. Tapi sebelum membuang potongan terakhir, ia berhenti sejenak. Potongan itu masih memiliki jari. Kuku yang kecil dengan cat warna merah muda. Johan menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. Kau cantik waktu itu, kan? Ia melemparkannya ke sungai. Potongan itu tenggelam perlahan, meninggalkan lingkaran busa di permukaan air. Namun air sungai Mahakam, seperti dulu, selalu menyimpan rahasia yang akan suatu hari naik ke permukaan. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan yang sering membeli burger Joe datang lagi. Kali ini bersama dua temannya. Mereka tertawa, makan dengan lahap. Tapi salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti menggigit. Tunggu, ini apa di burgernya? Katanya sambil menatap sesuatu yang kecil dan berkilau di tengah peti. Temannya menatap heran. Kenapa? Daging belum matang? Pria itu mengangkat benda kecil itu. Sebuah cincin wanita. Johan yang berdiri di balik panggangan menatap cincin itu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, wajahnya kehilangan senyum. Bang, ini bukan cincin biasa, ya? Tanya pembeli itu, mulai ragu. Suasana hening. Joe hanya diam, lalu tertawa pelan. Mungkin kebawa daging impor, bro. Tapi matanya bergetar. Dalam kepalanya, suara itu datang lagi. Sudah waktunya, Joe, mereka akan tahu siapa kau sebenarnya. Ia mematikan api panggangan, menatap bara yang mulai padam, dan membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri, kalau semua ini ketahuan, aku akan buat mereka semua ikut merasakan rasa sakitku. Dan malam itu, di bawah lampu redup pasar malam Samarinda, bau daging yang dulu menggoda mulai berubah, menjadi bau dosa yang siap menelan siapapun yang menatapnya terlalu dekat. Di area pergudangan Palaran, cahaya lampu merkuri memantul samar di antara peti kemas berdebu. Kontainer milik Johan Mahendra berdiri di ujung paling sunyi, jauh dari jangkauan siapapun. Di dalamnya, aroma logam bercampur darah telah menjadi bagian dari udara yang dihirupnya setiap malam. Joe sedang duduk di lantai, menatap freezer kecil di pojok ruangan. Ia membuka pintunya perlahan. Udara dingin bercampur bau anyir keluar, menampar wajahnya. Di dalamnya, potongan daging dibungkus plastik rapi, diberi label kecil bertuliskan tanggal dengan spidol merah. Beberapa sudah lama, beberapa baru. Masih segar, katanya pelan sambil tersenyum. Namun malam itu berbeda. Hatinya gelisah. Seolah ada sesuatu yang berbisik, malam ini akan jadi ujianmu, Joe. Ia meneguk arak, menghela napas, lalu menatap jam dinding. Jarum menunjukkan pukul 22.37. Waktu yang sempurna untuk berburu. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar di luar kontainer. Seseorang mendekat. Suara itu ragu-ragu, pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu besi. Permisi, Bang, masih buka? Suara seorang wanita muda terdengar di luar. Joe tersenyum samar. Masuk saja. Aku baru selesai bersih-bersih. Pintu kontainer berderit terbuka. Wanita itu melangkah masuk, berpakaian sederhana, wajahnya muda, rambut hitam panjang diikat ke belakang. Namanya Rita Cempaka. Ia baru 2 minggu bekerja di sekitar pelabuhan, mencari tambahan uang. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Rita memandang sekeliling, tampak gugup. Bang Joe, aku cuma mau numpang duduk bentar. Capek muter dari pasar malam ke sini. Tenang aja, jawab Joe dengan suara lembut.
Kau bisa istirahat di sini. Mau kopi? Rita tersenyum tipis. Boleh deh. Joe menuangkan kopi dari termos, aroma pahit memenuhi ruangan. Rita duduk di kursi kayu dekat meja, sementara Joe berdiri di belakangnya, memperhatikan setiap gerak tubuhnya. Tatapan matanya kosong tapi tajam, seperti predator yang menunggu waktu untuk menerkam. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tidak nyaman. Bang, daging apa yang abang masak buat burger-burger itu? Kok orang bilang rasanya beda? Tanya Rita, mencoba mencairkan suasana. Joe terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, resep keluarga. Dari mana, Bang? Joe menatapnya. Senyumnya aneh. Dari yang dulu aku cintai. Rita tertawa kecil, mencoba menganggap itu lelucon, tapi dalam hatinya mulai muncul perasaan aneh. Suasana di dalam kontainer terasa semakin dingin. Lampu neon di langit-langit bergetar, sesekali redup. Joe mendekat perlahan dari belakang. Rina, kau kembali lagi, ya? Bisiknya pelan. Rita menoleh cepat. Bang, apa? Tapi sebelum sempat bereaksi, tangan Joe melingkar di lehernya. Rita menjerit keras, namun suaranya tertelan oleh dinding logam tebal. Joe mendorongnya ke meja, napasnya berat, matanya penuh amarah dan delusi. Aku sudah lama nunggu kau, Rin, jangan pergi lagi. Rita berusaha menendang, tangannya meraba meja, mencari apapun yang bisa digunakan. Matanya menangkap sendok logam, dan dengan sisa tenaga, ia mengayunkannya ke arah wajah Joe. Cerak. Sendok itu menghantam pelipis Johan. Ia terhuyung, melepaskan cekikannya, mengerang keras. Rita memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari. Ia menabrak pintu kontainer dan berlari keluar tanpa alas kaki. Di luar, hujan mulai turun deras. Rita berlari sekuat tenaga, menembus gelap, berteriak minta tolong. Help! Tolong! Suaranya menggema di area gudang yang kosong. Dari jauh, lampu kendaraan terlihat mendekat, sebuah pick-up milik seorang sopir malam yang baru pulang mengantar muatan. Sopir itu segera menghentikan mobilnya, menurunkan kaca. Ya Allah! Mbak, kenapa ini? Tolong, Bang, di sana. Ada orang gila mau bunuh saya. Sopir itu langsung membuka pintu. Cepat naik. Rita naik ke mobil dengan tubuh gemetar dan wajah penuh darah. Mobil itu melaju kencang menuju jalan utama. Belum sampai jauh, mereka melihat dua polisi sedang berjaga di depan SPBU. Sopir itu segera berhenti. Pak polisi. Ini perempuan dikejar orang gila di pelabuhan. Rita menangis sesenggukan, berusaha menjelaskan di tengah ketakutan. Dia mau bunuh saya, Pak. Di kontainer dekat gudang Palaran. Ada banyak darah di sana. Dia jual burger dari, suaranya pecah. Ia tak sanggup melanjutkan. Polisi langsung bergegas. Dua mobil patroli melaju ke arah yang ditunjuk Rita. Hujan masih turun deras, lampu merah biru berputar di jalan basah. Sementara itu, di dalam kontainernya, Johan duduk di lantai, darah mengalir dari pelipisnya. Tangan kirinya gemetar memegang pisau, tapi wajahnya tersenyum. Suara hujan memukul atap kontainer, menenggelamkan suara sirene dari kejauhan. Joe menatap freezer di depannya, lalu berkata lirih, "Kau lihat, Rin? Dia kabur. Tapi tak apa. Ini tandanya waktuku sudah dekat." Ia bangkit perlahan, mengenakan jaket, dan duduk tenang di kursi. Di luar, cahaya lampu polisi sudah mulai terlihat menembus kabut. Joe menatap pintu besi itu, dan menunggu. Tanpa melawan. Tanpa takut. Ketika pintu kontainer didobrak, polisi mendapati pemandangan yang membuat mereka mundur ngeri. Di sebelah freezer yang terbuka, potongan tubuh manusia tertata rapi di meja logam, sebagian sudah berbentuk peti siap panggang. Di dinding tergantung foto wanita, Rina, dengan coretan tulisan, "Kau milikku selamanya." Sementara Johan hanya menatap petugas dan berkata dengan suara datar, "Sudah makan malam?" Hujan mengguyur deras malam itu. Samarinda seolah ikut menangis atas apa yang baru saja terungkap di area pergudangan Palaran. Lampu-lampu polisi memantul di genangan air, membentuk warna biru dan merah di atas tanah becek. Suara sirene masih terdengar samar di kejauhan,
bercampur dengan bau logam dan daging mentah yang menusuk dari dalam kontainer milik Johan Mahendra. 3 polisi berdiri di luar pintu besi yang baru saja didobrak. Mereka terdiam. Tak ada yang berani melangkah lebih dulu. Dari dalam, suara seseorang terdengar pelan. "Masuklah. Aku tidak akan lari." Suara itu tenang, datar. Mereka saling berpandangan, lalu masuk perlahan. Dan di sana, duduk di kursi kayu, Johan menatap lurus ke arah mereka, wajahnya pucat, rambutnya basah oleh darah dari luka di pelipis, tapi senyumnya tetap tenang seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang penting. "Jatuhkan pisaunya," teriak salah satu polisi. Joe menatap pisau di tangannya, lalu meletakkannya di lantai dengan hati-hati. "Sudah," katanya pelan. "Aku sudah selesai." Cahaya lampu senter menyorot seluruh isi kontainer. Dan di saat itu, seluruh petugas yang berada di tempat kejadian itu tahu bahwa malam itu mereka sedang menyaksikan salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah kota Samarinda. Di meja logam terdapat patty burger yang belum sempat dipanggang. Di freezer kecil di pojok, ditemukan belasan kantong plastik berisi potongan tubuh manusia. Sebagian diberi label tanggal, sebagian lagi sudah membeku kaku. Bau daging busuk bercampur amis darah memenuhi seluruh ruangan. Salah satu petugas menutup mulut, hampir muntah. Yang lain berusaha menahan tangis. "Ya Allah, ini bukan manusia lagi," bisiknya lirih. Di dinding, selain foto Rina yang penuh coretan tinta merah, terdapat catatan-catatan tangan Johan. Tulisan miring dan kacau, seperti ditulis oleh seseorang yang kehilangan kewarasan. "Dia pergi, tapi dia tetap di sini. Mereka semua akan jadi bagiannya. Burger itu adalah cinta." Polisi menatap Johan. "Berapa orang, Joe?" Johan mengangkat wajahnya. "Berapa apa? Berapa orang yang sudah kamu bunuh?" Ia terdiam sebentar, lalu menjawab tenang, 10. Semua wanita. Tapi kalian telat. Mereka sudah jadi bagian dari semua orang di sini." Petugas menatap ngeri. "Bagian dari semua orang?" Johan tertawa kecil. "Kalian pikir kenapa burgerku laku keras? Mereka semua sudah memakannya." Suara tawanya pelan tapi mengerikan, seperti seseorang yang benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri. Ketika borgol dikalungkan ke tangannya, Johan tidak melawan. Ia bahkan membantu petugas menarik rantai itu ke depan. Perlahan saja. "Aku bukan binatang," katanya datar. Namun ketika keluar dari kontainer, sorot mata para polisi dan warga sekitar menusuknya. Warga berkerumun di balik garis polisi, menatap dengan ngeri dan jijik. Seorang ibu muda menjerit, menutup mulutnya. "Itu dia yang jual burger di pasar malam. Astaga, aku pernah beli burgernya. Ya Allah, anakku juga pernah makan." Suasana berubah kacau. Petugas berusaha menenangkan warga, tapi suara tangis dan teriakan ketakutan pecah di udara. Sementara itu, Johan berjalan di tengah hujan, kepalanya menunduk, senyumnya tak pernah hilang. "Lihat, Rin," bisiknya nyaris tak terdengar, "mereka semua tahu tentang kita sekarang." Di mobil tahanan, salah satu polisi bertanya dengan nada tak percaya, "Kenapa kau lakukan ini, Joe? Apa kau sadar?" Joe menatap kaca jendela, melihat pantulan wajahnya di balik genangan air di luar. "Sadar," katanya pelan. "Kalian yang tidak sadar. Aku cuma mau mereka rasakan apa yang aku rasakan, kehilangan, kelaparan, kesepian. Sekarang mereka tahu." Perjalanan ke kantor polisi terasa panjang dan sunyi. Hanya suara rantai borgol dan tetes air dari jaket basah Joe yang terdengar di dalam mobil. Sesampainya di kantor, Joe langsung dibawa ke ruang interogasi. Namun kali ini, ia tidak bicara banyak. Ketika penyidik membuka berkas, Joe memotong dengan satu kalimat pendek. "Aku sudah mengaku. Kau tak perlu mencari siapa lagi. Semua sudah kumasak." Malam itu, berita menyebar ke seluruh Kalimantan Timur. Headline koran lokal keesokan paginya menulis besar-besar, "Mengerikan di Samarinda, penjual burger gunakan daging manusia." Televisi menyiarkan laporan langsung dari TKP, memperlihatkan kontainer merah yang dijaga ketat polisi. Warga berdiri terpaku di depan layar. Beberapa menangis, sebagian lain hanya terdiam ngeri.
Dan di dalam sel tahanan yang dingin, Johan Mahendra duduk diam di lantai. Tangannya menggenggam udara kosong, seolah masih memegang pisau yang sudah lama diambil darinya. Ia menatap tembok kosong dan berbisik lirih, "Rin, aku sudah menepati janji. Aku buat mereka semua mengingatmu." Hening. Hanya suara tetesan air dari langit-langit sel yang menemaninya. Dan di luar, Samarinda belum pernah merasa sekelam malam itu. Pagi di Samarinda berjalan lebih lambat dari biasanya. Hari itu, Pengadilan Negeri Samarinda dijaga ketat oleh polisi bersenjata lengkap. Ratusan warga berdiri di luar pagar, sebagian membawa poster bertuliskan, "Hukum mati Johan Mahendra." Sebagian lagi hanya ingin melihat langsung wajah pria yang telah membuat seluruh kota ketakutan. Di dalam ruang sidang, hawa tegang terasa sejak pintu pertama dibuka. Lensa kamera wartawan menyorot tajam, mikrofon saling berebut tempat. Dan ketika Johan Mahendra digiring masuk dengan tangan di borgol, suasana seketika berubah sunyi. Langkah kakinya pelan, tapi mantap. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Hanya sepasang mata yang dalam dan kosong, seperti dua sumur gelap tempat rahasia kelam bersembunyi. Hakim mengetukkan palu. Sidang kasus pembunuhan berantai dengan terdakwa Johan Mahendra dinyatakan dibuka. Jaksa membacakan dakwaan panjang, 10 korban wanita, semuanya pekerja seks yang hilang di sekitar pelabuhan dan pasar malam, 2 korban tunawisma, 1 nelayan, dan 1 wanita muda yang nyaris kehilangan nyawa, Rita Cempaka, yang kini duduk di kursi saksi, wajahnya pucat tapi tegar. Setiap kali nama korban disebut, bisikan kecil terdengar dari barisan penonton sidang. Sebagian menunduk, sebagian menahan air mata. Tapi Johan hanya duduk diam. Sesekali ia menatap Rita, dan tersenyum samar. Jaksa bertanya dengan nada dingin, "Apakah benar Anda, Johan Mahendra, telah menghilangkan nyawa para korban dengan sengaja, kemudian menjadikan potongan tubuh mereka sebagai bahan makanan yang Anda jual kepada masyarakat?" Jo menatap ke depan, suaranya rendah tapi jelas. "Benar." Ruang sidang bergetar oleh suara teriakan. "Ya Allah! Dasar iblis!" Beberapa orang bahkan mencoba menerobos pagar pengaman, tapi petugas sigap menahan mereka. Hakim mengetuk palu lagi. "Tenang, tenang semuanya." Jaksa melanjutkan, "Mengapa Anda melakukan hal itu? Apa alasan di balik semua ini?" Jo tersenyum samar. "Aku lapar." "Tapi kau punya pekerjaan. Kau bukan orang miskin." "Bukan lapar seperti itu," katanya pelan. "Aku lapar akan keadilan. Istriku pergi, anakku diambil, aku kehilangan segalanya. Mereka semua meninggalkan aku. Aku cuma ingin mereka merasakan kehilangan yang sama. Jadi aku buat mereka, sama, jadi satu." Jaksa menatapnya dengan jijik. "Jadi semua itu pembenaranmu?" Johan menunduk. "Aku cuma mau mereka tetap bersamaku. Dalam setiap gigitan orang-orang yang memuji burgerku, mereka tak tahu, tapi mereka makan cinta yang hilang." Ruang sidang hening. Tak ada yang berani bernapas. Hakim menatap Johan lama, lalu bertanya, "Apakah Anda menyesal atas perbuatan Anda?" Jo tertawa pelan. "Menyesal? Tidak, Yang Mulia. Aku bahagia akhirnya mereka semua merasakan aku. Yang kusesali hanya satu." Hakim menatap tajam. "Apa itu?" Jo menatap Rita dan berbisik, "Dia kabur." Rita gemetar di kursinya, air matanya menetes pelan. Suara bisik-bisik penonton semakin ramai. Jaksa kemudian menunjukkan barang bukti, foto-foto dari kontainer, potongan tubuh di dalam freezer, buku catatan yang ditemukan dengan tulisan-tulisan aneh Johan, dan, yang paling membuat bulu kuduk berdiri, sebuah papan kayu kecil bertuliskan, Peti 14, Rina 1, Dunia 0. Hakim menutup mata sebentar, lalu berkata lirih, "Tidak ada kata lain untuk menggambarkan ini selain kegilaan." Sidang berjalan selama berjam-jam. Beberapa ahli psikiatri dihadirkan. Satu di antara mereka mengatakan bahwa Johan mengalami delusi berat akibat penyalahgunaan narkoba jangka panjang, disertai gangguan identitas kepribadian yang membuatnya mencampur kenangan cinta, kebencian, dan kekerasan menjadi satu realitas yang salah. Namun bagi publik, analisis itu tidak penting. Bagi mereka,
Johan hanyalah monster berbentuk manusia. Akhirnya, hakim membacakan keputusan. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti, kesaksian, serta pengakuan terdakwa sendiri, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Johan Mahendra atas kejahatan kemanusiaan yang mengerikan ini. Ruang sidang langsung bergemuruh. Sebagian bersorak lega, sebagian menangis. Namun Johan tetap duduk tenang, bibirnya menyungging senyum aneh. Ketika hakim bertanya apakah ia ingin menyampaikan sesuatu sebelum sidang ditutup, Joe berdiri perlahan. Suara hujan dari luar terdengar samar di atap gedung. Ia menatap semua orang di ruang sidang, satu persatu. Lalu ia berkata pelan, "Kalian bisa hukum aku, tapi kalian tidak bisa menghapus apa yang sudah ada di dalam tubuh kalian. Rina sudah ada di setiap dari kalian. Selamat makan." Dan dengan tawa pelan yang membuat bulu kuduk berdiri, Johan dibawa keluar ruangan. Rita menangis keras. Hakim menutup wajahnya dengan tangan. Dan wartawan berlomba menulis satu kalimat yang akan memenuhi headline seluruh negeri keesokan harinya. Burger dari daging manusia, pengakuan yang mengguncang Samarinda. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena beberapa bulan kemudian, keputusan hukuman mati itu dibatalkan di tingkat banding. Alasannya, tidak cukup bukti fisik untuk mendukung pengakuan penuh terdakwa. Hukuman Johan diubah menjadi penjara seumur hidup di lapas Nusa Kambangan. Dan di dalam selnya, malam-malam panjang masih ditemani suara halus yang terus memanggil namanya. "Joe, aku di sini, Rina?" Ia menatap gelap, tersenyum. "Sudah kuduga, kau tak akan benar-benar pergi." Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, itulah kisah mengerikan tentang Johan Mahendra, si penjual burger dari Samarinda yang menggunakan daging manusia untuk memuaskan delusi dan kesepiannya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang darah dan kegilaan, tapi juga peringatan bagi kita semua, bahwa kehilangan arah hidup dan penyalahgunaan narkoba bisa mengubah manusia menjadi monster yang tak lagi mengenal batas moral. Amarah, dendam, dan kesepian yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali bisa menjadi racun yang lebih mematikan dari apapun. Dan ketika hati kehilangan kendali, logika ikut tenggelam, hingga yang tersisa hanyalah kegelapan. Maka dari itu, jagalah orang-orang yang kita cintai, dan jangan biarkan kesedihan menjelma menjadi kebencian. Karena sekali saja kita menyerah pada amarah, jalan kembali hampir mustahil ditemukan. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dan kisah nyata lainnya dari Jejak Misteri. Tulis di kolom komentar, tangan menunjuk kanan apakah menurut kalian Johan pantas dihukum mati, atau seumur hidup sudah cukup? Ketik angka 1 kalau kalian pilih hukuman mati, atau 2 jika kalian pilih seumur hidup. Dan ingat, teman-teman, jangan pernah percaya pada rasa lezat yang terlalu sempurna, karena kadang, ada rahasia kelam di balik setiap gigitan. Tanda peringatan 2 disclaimer. Konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama adalah memberikan pelajaran moral dari kisah ini.